Saatnya Anda menyimak Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama psikolog Mona Sugianto, membahas seputar masalah keluarga. Interaksi bisa melalui SMS 0811 190 1827, telepon 022 4261 666, Facebook lewat Sonora Bandung, atau email klikmona.indonesia@gmail.com dan Twitter @sonora_bdg. Tips Mona seputar psikologi keluarga. Pernahkah Anda bertanya, berapakah harga seorang manusia? Ilmu pengetahuan berjuang bagaimana meningkatkan quality of life manusia. Para psikolog klinis mendalami bagaimana supaya manusia lebih bahagia, sehingga kita bisa menjalani kehidupan secara lebih bermakna dan baik dengan segala kondisi yang kita alami. Grafik menunjukkan bahwa jumlah penduduk dunia 34 tahun mendatang adalah sekitar 9,3 miliar. Terbayangkah dunia yang begitu sesak dengan sumber daya yang terbatas? Apakah dunia ini kuat menanggung beban menjadi tempat hidup sekian miliar manusia yang sebagian besar juga masih belum terlalu menyadari kebaikan yang diberikan alam raya ini kepada kita dengan kerusakan yang sudah diciptakan oleh manusia di darat, laut maupun udara? Yang kedua, apakah kita semua sudah siap untuk belajar hidup berdesakan dengan manusia lainnya? Apakah kita sudah siap untuk belajar berbagi, mencintai, dan melayani manusia lain? Saya mengkhawatirkan nomor 2. Tidak harus 34 tahun lagi. Bukankah sekarang sudah terjadi? Organ tubuh diperjualbelikan, istilahnya kanibal. Kita sudah mulai membunuh, bahkan bukan untuk makan. Berbeda dengan binatang yang berburu untuk mendapatkan makanan. Tapi kita sering membunuh untuk kesenangan dan meningkatkan adrenalin untuk adventur atau tantangan. Bagaimana 34 tahun lagi? Jalan keluarnya bukan kompetisi. Itu akan membuat manusia saling membunuh satu sama lain. Yang kuat yang menang. Untuk selamat mengorbankan orang lain. Ada yang rakus, maka akan ada yang lapar. Seperti itukah akhir dunia yang kita mau? Kalau toh kita bertahan hidup bersama kelompok kita, bisakah kita terus hidup baik di tengah penderitaan dan kehancuran manusia lain? Menurut saya, justru kita harus belajar bagaimana semakin menumbuhkan compassion, semakin berbelas kasih, semakin toleransi, semakin murah hati, semakin menghargai, semakin melayani. Dunia ini akan menjadi laboratorium yang sangat besar untuk kita belajar hidup bersama dengan baik, dan kita bisa selamat bersama-sama. Dengan cara itulah kita bisa bertahan. Dengan cara itulah kita selamat. Mari kita mulai melakukan sesuatu. Sahabat Sonora, selamat mencintai dan selamat berkarya. Tips Mona dipersembahkan oleh Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama psikolog Mona Sugianto setiap Selasa pukul 19 sampai dengan pukul 20. Untuk konsultasi bisa melalui email klikmona.indonesia@gmail.com atau Facebook Sonora Bandung. Klik Mona hanya di 93,3 FM Sonora Bandung. Inspirasi keluarga kita. Kalau judul lagu ini Happy dari Pharrell Williams yang jadi soundtrack juga film Despicable Me yang kedua ya. Semoga suasana hati Anda juga tetap happy ya, walaupun di rumah aja. Dan tentu ada banyak cara Anda mengisi kegiatan di rumah ya. Satu di antaranya boleh jadi Anda menyimak talk show kita malam hari ini. Kita ketemu lagi di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto dan saya Hakim temani Anda tentunya ya. Setiap Selasa mulai pukul 19 sampai dengan pukul 20 ini. Dan yang pasti untuk edisi hari ke-24 sekarang ini di bulan Maret 2020. Yes. Yang pasti topiknya masih di tema besar good versus evil. Tapi di malam hari ini lebih spesifik lagi adalah kisah tentang terang. Nah, ini seolah merangkum topik pekan-pekan sebelumnya di Klik Mona ya. Yes, tapi lebih jelasin lagi, kita langsung menuju Mona Sugianto, MPSI, psikolog yang tentu menjadi narasumber tetap di Klik Mona ya. Beliau ada di Jakarta, ya tentu di rumah aja, begitu ya. Kita langsung menuju ya, Mona Sugianto. Mudah-mudahan koneksinya nggak ada masalah nih ya. Oke, Anda bisa tetap interaksi di SMS atau WhatsApp ya 08119011827. Yuk, Mama Mona, apa kabar? Kabar baik
Kang Hakim, selamat malam, sahabat Sonora, selamat malam. Aduh, selamat malam. Gimana? Sehat ya pokoknya ya, keluarga ya? Sehat, Kang, jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Di rumah aja. Iya. By the way, sekarang di rumah aja sudah berapa lama ya? Berarti hampir Udah 2 seminggu pekan lebih ya? ya, Kang, Seminggu lebih ya? Iya, udah seminggu lebih. Kayaknya kalau boleh berbagi sebelum kita mulai topik nih, kegiatan di rumah aja ngapain aja nih, Mama? Pasti ngajar anak-anak, karena kan itu. anak-anak semua belajar. Mm-mm. Jadi mulai dari bikin jadwalnya, terus snacknya mereka, Oke. terus mereka ngapain aja, kan ada yang praktek, ada yang kayak kelas, sistem kelas gitu. Oke, Ya, menarik. terus sama membuat aneka karya seni yang selama ini nggak pernah sempat lagi dibikin. Nah, itu. Melukis, Asik. membuat menarik. lagu, Nah, main jadi gitar. ada banyak sebetulnya kegiatan yang bisa dilakukan ya di rumah sekalipun ya, di rumah aja ya. Kang, banyak banget Kang. Di Banyak rumah banget. aja seru. Yang selama Seru. ini kita justru nggak sempat Nah, gitu itu. ya. Betul Ternyata ya. sekarang banyak hal bisa dilakukan dan itu menyenangkan. Nah, itu dia. Oke, dan siapa tahu itu menyangkut juga topik kita malam hari ini juga ya. Itu minggu depan Kang. minggu- 31 Oh, kita ya? akan bahas spesial tentang Corona Way ya. Apa yang itu Corona dia. ajarkan kepada kita lah. Jangan Oke. sampai pengalaman ini pun lewat begitu saja. Iya, Pasti betul. ada hikmahnya, makna begitu di ada balik makna. Corona pun ada maknanya gitu. Oke, menarik. Dan malam hari ini di tema besar sepanjang bulan Maret ya, Good versus Evil. Iya. Dan malam hari ini kisah tentang terang. Iya. Setelah pekan lalu kita bahas tentang kisah tentang gelap ya, Iya. kegelapan. Iya. Tapi ini seolah merangkum sepertinya, Mama. Ya, ini nanti akhirnya merangkum bulan ini ya. 4 pertemuan kita mulai dari awal bulan ya, Ya. yang memang membahas tentang good versus evil. Nah, kalau minggu lalu kita sudah di awal kita sudah bahas lalu Ya. tentang nature nurture, lalu minggu lalu kita bahas tentang gelap, dan sekarang bahas tentang sisi goodnya, sisi terang. Oke, menarik. Jadi sekaligus menutup gitu topik ini gitu. mm. Nah, jadi kalau tentang terang ini kan memang kita mengacu ya, kalau di psikologi itu ada psikologi humanistik. Jadi psikologi humanistik itu aliran di psikologi yang menekankan dan percaya gitu pada kehendak bebas manusia. Jadi manusia tuh punya pilihan-pilihan dan kehendak bebas. Jadi tidak hanya melulu dikendalikan misalnya oleh masa lalunya, oleh pengalaman buruknya, oleh traumanya gitu ya, oleh insting-instingnya, tapi dia punya kebebasan. Lalu juga percaya bahwa manusia itu mengupayakan personal growth, pertumbuhan diri, pertumbuhan pribadi gitu, pengembangan diri ya. Jadi semua manusia punya dorongan itu. Bahkan dari kecil kita lihat bahwa kenapa ya kok anak umur 1 tahun masih baby, dia kok mau-maunya berupaya walaupun capek, walaupun jatuh terus, resikonya sakit, dia kok mau belajar berdiri lalu berjalan gitu ya. Resikonya padahal dia pasti jatuh-jatuh, nggak ada saya lihat bayi yang begitu belajar berdiri jalan tanpa jatuh sama sekali. Ya. Tapi apa yang membuat si baby ini tanpa diajarin, tanpa disuruh, dia punya keinginan untuk terus melampaui kesakitan-kesakitannya, bangkit kembali setiap jatuh dan mencoba lagi, nggak kapok. Apa yang membuat dia punya energi itu gitu Iya, ya. ya, betul. Nah, itu adalah sesuatu yang itu kan nggak diajarin sama guru di sekolah gitu. Betul. Itu nggak kita diktekan, bangun lagi, nanti juga bisa. Itu enggak. Tapi dia sendiri yang punya. Jadi ada kecenderungan kita tuh untuk ingin bertumbuh terus dari satu hal, dan itulah manusia yang sebenarnya seperti itu gitu. Lalu yang ketiga, psikologi humanistik juga percaya bahwa manusia itu bisa merasakan kegembiraan, konsep kebahagiaan. Itu juga adalah konsep-konsep yang dekat dengan kita, bukan hanya tentang sakit mental, tentang kecurigaan atau prasangka gitu ya, tentang kecemburuan atau jealousy gitu, tapi juga kita tuh betul-betul bisa bahagia, bisa ada makna yang disebut merdeka. Konsep-konsep itu tuh betul-betul real juga ada gitu. Nah, lalu yang keempat, psikologi humanistik percaya bahwa manusia itu kalau dia bisa jatuh, bisa jahat, bisa tidak baik gitu ya, dia juga bisa pulih dari kejatuhannya, dari ketidakbaikannya, dari kegagalannya gitu. Jadi kemampuan manusia untuk recovery dan bahkan resilience. Dan yang terakhir, psikologi humanistik itu percaya bahwa
manusia itu akan merealisasikan potensi-potensi yang dia punya. Jadi bukan hanya potensi, tapi menjadi sesuatu yang lebih aktual, kompetensi, menjadi sesuatu yang lebih real, lebih wujud gitu. Nah itu adalah psikologi humanistik. Jadi kalau di psikologi, kisah tentang terang itu nanti kita akan lihat dari psikologi humanistik ini gitu kan. Oke. Ini menarik ya, ada beberapa poin paling tidak ya, Mbak Mona ya. Oke, dan kita harapkan juga sahabat Sonora untuk berbagi juga, paling tidak di SMS dan juga WhatsApp 08111901827. Tapi ini ada yang masuk, walaupun dianggap mungkin, ya mohon maaf katanya menyimpang dari tema. Karena tadi mengungkap dari ilmu psikologi begitu ya, mungkin agak tergerak juga nih bertanya dari 1080, ini namanya siapa ya? Punten ini, kalau Anda beri nama mungkin lebih baik ya untuk 4 angka belakangnya 1080. Maaf menyimpang sedikit dari tema katanya. Apa bedanya karakter dengan kepribadian? Lalu psikopat dengan pedikotik. Psikotik mungkin ya. Ini. Jadi apa karakter dengan kepribadian, psikopat dengan psikotik. Ya, psikopat dengan psikotik. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan teori psikoanalisa. Oke. Tapi agak-agak nyambung sepertinya, mungkin. Iya. Boleh. Nanti ini kita bahas ya. Nanti dibahas juga. Dan yang pasti sahabat Sonora kita undang juga untuk berbagi ya. Tapi seputar apa ya, mungkin yang lebih real lebih ininya lagi ya, lebih pasnya lagi. Silakan ya Mbak Mona. Mungkin pengalaman-pengalaman atau hasil pengamatan ya tentang kebagusan-kebagusan manusia. Ya, itu bisa di-sharekan di Facebook group kita. Di Facebook group juga saya udah kasih 5 postulat dari tentang psikologi humanistik ya. Itu boleh di sahabat Sonora join di Facebook group kita. Kita bisa diskusi di situ juga, karena ada misalnya ada gambar atau apa yang kita nggak bisa share lewat seperti sekarang streaming dan lain-lain, tapi kalau lewat Facebook group bisa ada visualnya juga. Nah jadi nanti kita diskusi di sana. Nah lalu juga boleh share tentang apa yang diperjuangkan kita selama ini, mungkin dari dalam diri kita untuk memperjuangkan goodness ini, sisi-sisi baik kita. Sisi baik ya. Nah kalau boleh sisi pertempurannya pengennya begini, tapi kita mengupayakan begini dan gimana resultnya gitu. Ya, memutuskan sesuatu ya demi itu begitu ya. Iya. Oke, menarik ini. Oke, kita break dulu ya, Mbak Mona ya. Dan tentu sahabat Sonora juga tetap bisa bergabung ya di Facebook group Klik Mona. Anda bisa berbagi juga di situ, bisa juga isi kolom komentarnya juga, atau ingin interaksi, Anda bisa gabung dulu di grup Facebook Klik Mona ya. Nanti di-approve oleh admin, dan beberapa updatean kemudian tulisan dan termasuk topik kita malam hari ini juga di-share oleh Mbak Mona Sugianto ya. SMS dan juga WhatsApp silakan berbagi 08111901827, dan juga jangan lupa follow juga di Instagramnya Klik Mona ya, @klikmona, dan juga @monasugianto juga bisa Anda follow juga barangkali ya, supaya lebih afdol lah begitu ya. Dan tentunya di 93,3 FM Sonora Bandung, Klik Mona akan kembali setelah yang berikut ini ya. 93,3 FM Sonora Bandung, kita masih lanjut Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto, MPSI, beliau psikolog dan narasumber tetap di Klik Mona. Anda boleh interaksi di SMS dan juga WhatsApp 08111901827 ya. Tapi sebelum itu, satu informasi dulu sahabat Sonora ya, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembatasan layanan perpajakan, yaitu mulai 16 Maret sampai 5 April 2020, yakni pelayanan perpajakan yang dilakukan di tempat pelayanan terpadu atau TPT pada kantor pelayanan pajak atau KPP di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. Dan selanjutnya bagaimana kondisi ini akan mempengaruhi penyampaian laporan SPT tahunan tahun pajak 2019 di Direktorat Jenderal Pajak, dan juga termasuk langkah-langkah apa saja yang telah disiapkan DJP ya, Dirjen DJP dalam kondisi saat ini. Anda bisa simak termasuk interaksi juga dalam perbincangan bersama Direktorat Jenderal Pajak pada hari Kamis 26 Maret 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan Sonora FM Bandung merelay langsung dari Sonora FM Jakarta ya. Jadi untuk interaksi
Anda bisa pergunakan SMS dan juga WhatsApp-nya Sonora FM Jakarta di 0812-112-9200 ya. Sekali lagi, interaksinya bisa lewat SMS atau WhatsApp-nya Sonora FM Jakarta di 0812-112-9200. Baik, kita lanjut lagi bersama Mona Sugianto. Dan Anda tetap bisa interaksi. Kami tunggu juga di SMS dan juga WhatsApp 081119011827. Ya, Mbak Mona, kita lanjut lagi ya. Oke, mau ditanggapi dulu ya? Yang tadi ya, baik. Atau sambil jalan ya kita ya, silahkan deh Mbak Mona. Baik, terima kasih ya. 1080 ya, salam kenal. Betul. Pertanyaannya langsung 3 nih Kang, hebat Kang ya. Yang pertama dulu deh, beda karakter dengan kepribadian. Ya. Jadi kalau kepribadian tuh kalau yang awam itu taunya adalah perbedaan individu ya, yang dicirikan dengan ada pola karakteristik tertentu dari seseorang. Jadi di dalam kepribadian itu ada tentang karakter. Jadi tentang bagaimana pola karakternya dalam karakteristiknya dalam berpikir, dalam mungkin aspek merasa, dalam perilaku itu, tapi kayak ada semacam pola gitu. Nah, itu adalah tentang personality, tentang kepribadian. Nah, kalau yang dinilai, yang dikatakan karakter, yang pendidikan karakter, apa itu sebetulnya adalah kepribadian, tapi yang dikaitkan dengan unsur benar salah. Kalau di kepribadian itu sifatnya netral. Jadi misalnya Mona punya kecenderungan untuk mudah marah, karakteristiknya mudah marah, itu kepribadian saya. Itu tidak dikaitkan dengan secara moral marah itu begini, cara marah begini, enggak. Jadi kalau di personality, di kepribadian tuh lebih intinya mendeskripsikan aja, oh polanya Mona ini begini, kalau dia ngadepin masalah, cara berpikirnya begini, spontankah atau cenderung bagaimanakah, terus orangnya menyalurkan energi bagaimanakah, cara menyalurkan emosi bagaimanakah, variasi emosinya gimanakah, perilakunya gimanakah, nah itu adalah kepribadian. Tapi kalau dikatakan karakter, kepribadian tersebut, ciri-ciri tersebut kemudian dianalisa secara moral. Jadi karakternya positif, karakternya negatif, dia mah banyakan karakternya jelek. Nah, berarti ciri-ciri kepribadian dia, karakteristik kepribadian dikaitkan dengan moral gitu, Kang. Jadi itu karakter bedanya sama kepribadian. Jadi intinya di karakter itu kepribadian tapi dikaitkan dengan nilai moral, jadi penilaian, ada evaluasi moral. Nah, yang kedua, psikopat dengan psikotik. Kalau psikopat itu kan bahasa kita sehari-hari ngomong, oh dasar psikopat gitu ya. Kita ngomong orang psikopat tuh kalau yang suka jahatin orang, terus suka nipu, suka intinya bikin orang lain nggak seneng tuh dia seneng gitu ya. Nah, adanya ininya konotasinya negatif aja. Against moral rules gitu ya. Jadi sengaja melanggar hukum, melanggar tatanan norma gitu. Itu kita katakan psikopat. Nah, sebetulnya psikopat itu kan antisosial personality disorder. Jadi kalau disebut psikopat, yang dimaksud di masyarakat, di kita awam semua ngomong psikopat itu berarti kalau di bahasa psikologinya antisocial personality disorder, berarti disorder yang berkaitan dengan kepribadian. Jadi ada kepribadian tertentu yang menunjukkan dia itu suka melanggar norma, menyakiti orang lain, apa itu yang dikatakan psikopat tadi, gitu istilahnya. Nah, tapi kalau psikotik itu adalah gangguan psikologi juga, disorder, di mana terjadi terpecahnya kepribadian. Jadi antara kognitif, cara berpikir, sama afektif, cara merasa, sama perilakunya nggak sinkron. Kita kan biasa apa yang kita pikirin itu mempengaruhi apa yang kita rasakan, gitu kan? Yang kita rasakan mempengaruhi juga sikap dan tindakan akhirnya, gitu. Nah, jadi di situ kalau di psikotik ini nggak sinkron. Jadi, tapi kalau di situ psikotik itu gangguan sendiri, kelompok sendiri, psikotik disorder. Yang satu lagi tadi personality, areanya di kepribadian gitu. Gitu ya. Lalu yang ketiga psikoanalisa apa? Kalau psikoanalisa itu adalah aliran dalam psikologi. Jadi kan tadi kita bahas yang pertama tadi, kalau sekarang kita bahas humanistik ya. Nah, itu aliran ketiga yang berkembang. Yang pertama itu psikoanalisa, yang kedua behavior. Masing-masing punya penekanannya sendiri. Kalau tadi humanistik yang aliran ketiga itu dia menekankan pada potensi-potensi baik manusia. Manusia itu bisa baik dan punya kehendak bebas lah gitu ya. Kalau behavior itu menekankan pada
perilaku manusia itu bisa dimodifikasi sesuai dengan setting lingkungannya, setting belajar itu itu semua behavior, bahwa orang tuh harus ada model, role model, harus ada pengkondisian untuk dia belajar gitu ya. Harus ada misalnya reward, harus ada reinforcement dan lain-lain, itu semua behavior. Artinya perilaku itu bisa dimodifikasi kalau behavior. Nah, kalau psikoanalisa ini satu aliran yang memang melihat dari bahwa manusia itu perilakunya yang mungkin terlihatnya rasional gitu ya, sebetulnya banyak dilandasi oleh alam bawah sadar, unconscious. Jadi misalnya insting lah, terus dorongan-dorongan misalnya kayak kita punya dorongan untuk menangkah gitu ya, dorongan dan itu sangat mempengaruhi sebetulnya. Jadi kalau untuk memahami perilaku manusia, kalau psikoanalisa lihat di bawah sadarnya seperti apa gitu. Dan yang itu yang di behavioristik justru berbeda sekali. Yang dimodifikasi adalah perilaku nyatanya aja, udah bodo amat di belakangnya kayak apa gitu. Nah tapi di aliran masing-masing aliran itu punya kekuatannya sendiri, dan kita nggak bisa bilang bahwa aliran satu lebih benar dari yang lain, karena kalau kita lihat dari manusia pada umumnya tiga-tiganya itu ada kebaikannya, ya ada potensi-potensi baiknya. Tapi bahwa kita harus memodifikasi sehingga orang menjadi lebih baik dengan aturan begini, dengan sistem begini, dengan cara belajar ini, oke. Tapi bahwa ke alam bawah sadar itu menentukan juga. Kalau kita nggak bersihin diri kita, nggak rajin untuk menengok ke dalam, ya juga ngaruh juga gitu. Nah itu jadi mungkin untuk melengkapi aja untuk 1080, thank you banget. Oke. Itu ya, terima kasih, nambah juga wawasannya. Iya. Oke, mau kembali ke topik yang pasti di malam hari ini ya, terkait dengan kisah tentang terang. Ya, mungkin setiap orang pasti mengalami inilah ya. Ya, pasti ada gitu ya. Ketika dia akhirnya memilih untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, tapi yang jelas kan tidak bisa saja ketika kita ingin merealisasikan niat kita gitu ya ke arah kebaikan, itu kan ada banyak hambatan biasanya. Sama juga ketika terjadi sesuatu yang buruk pada kita, dan kita berusaha untuk kita positif, juga ada hambatan gitu ya. Tapi kita bisa runut dari mana dulu ya, ngomongnya ya. Yang pertama memang kalau kita ngelihat ya, kalau untuk tentang kebaikan ini, memang kita nggak bisa mengatakan bahwa orang itu baik hanya karena udah punya bawaan baik sehingga dia akan baik terus. Jadi misalnya kita lihat kisah-kisah orang suci gitu ya, tokoh-tokoh besar yang punya kepahlawanan luar biasa gitu. Kita nggak bisa lihat dia satu sisi baik terus. Baik itu adalah sebuah komitmen, sebuah pengambilan keputusan juga. Jadi artinya bisa saja sebetulnya dia tidak baik, tapi pada waktu itu dia memutuskan untuk baik. Jadi memang ketika ini kita balik ke yang pembahasan kedua tentang nature versus nurture, orang-orang yang paling baik pun dari kecilnya gitu ya, udah kayaknya ditakdirkan jadi orang suci gitu ya. Kalau pikiran buruk, pergulatan, kita bisa baca di semua biografi, terutama autobiografi. Contoh, autobiografinya Mahatma Gandhi misalnya. Mahatma Gandhi itu bagus banget gitu ya, orang hampir semua akan bilang, wah dia mah orang baik gitu. Tapi kalau kita baca bagaimana Gandhi menuliskan kisah-kisah hidupnya yang dia sebut sebagai eksperimen saya tentang kebenaran gitu ya. Dia mengatakan eksperimen dengan begitu rendah hati, bahwa dia juga sebagai eksperimen itu kan ada sesuatu intervensi yang diuji cobakan gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Bagaimana dia juga punya sisi-sisi gelap. Bagaimana Bunda Teresa yang bahkan sudah diangkat diberi gelar santa ya, orang kudus berarti. Nah itu juga mengatakan bahwa ada satu masa di mana dia juga punya sisi kering dalam hal iman, dalam hal mempertanyakan kenapa begini ya. Yang sekarang kita juga banyak diuji Kang dengan corona ini gitu. Betul. Bahkan orang-orang yang paling optimis pun sekarang, orang tua yang baik, tanggung jawab, ayah yang rajin bekerja, nafkahnya halal gitu ya. Sekarang semua kita sama-sama punya tanda tanya besar gitu. Kenapa sih mesti sampai gitu-gitu banget gitu kan?
Kenapa kok misalnya kita katakan Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa kok gitu ya. Dan itu adalah satu yang justru sekarang ini akan membuat kita makin diuji tentang apakah nanti sisi-sisi positif yang muncul terangnya atau sisi gelapnya. Ya udahlah, sekalian aja kalau gitu. Mau gimana juga ntar mati juga misalnya gitu. Jadi ada yang justru lebih down gitu, ada yang nanti akhirnya muncul sebagai orang yang sisi-sisi kepahlawanannya, sisi-sisi terangnya yang muncul, sisi-sisi baiknya, sisi-sisi belas kasihnya yang muncul. Nah itu diuji dengan proses-proses seperti ini gitu Kang. Itu yang seru gitu Kang ya dari proses ini. Oke, ini menarik ya. Ada interaksi nih Pak Mona. Oh oke Kang. Saya langsung bacakan ya. Ya. Dari Kang Aditya dulu yang sudah masuk di SMS. Kalau beliau di 0811-190-1827. Isinya begini dari Kang Aditya. Sepintas lalu apa yang bisa dianggap elok dari tampilannya sesederhana itu teramat lugu, tak mendapat tempat dalam lingkup sosialita gemerlap yang tak jarang dibalut hipokrisi. Segelintir saja orang-orang yang tahu benar apa dan siapa dia sebenarnya. Belasan nyawa bahkan puluhan jiwa dia selamatkan dari malapetaka, tragedi di negeri yang syarat pencuri. Siapa dia? Dialah mustika kemanusiaan, di mana media apapun tak pernah mapping akan perannya. Dan memang dia tidak menginginkannya. Dia kerasan sembunyi di tempat terang. Kemudian masih ada lanjutannya. Terlalu mudah terbaca dari gerak-geriknya sebagai agresor. Dia identifikasi apa yang jadi sasarannya, lalu agresi, lantas okupasi, kemudian intervensi yang bukan wilayah interestnya. Retorika berbusa dari mulutnya tendensius, mendominasi berselubung agenda-agenda kotor. Bisa dideteksi dari mana? Integritasnya kacau. Itu dari Kang Aditya. Ada potret, kemudian satu lagi ya dari Kang Nur ya mungkin ya. Ini kalau Kang Nur ini berbagi salam klik katanya. Hampir seminggu ini saya stay di rumah. Sudah hampir 5 games horor durasi panjang saya tonton di YouTube sambil ngemil makanan lewat online. Hikmah corona saya terasa dekat dengan my mom, dengan ibu. Ternyata dia ingin diperhatikan tapi tidak bisa diungkapkan kesibukan saya. Sekedar share saja untuk menghadapi corona. Kemudian untuk muslim, ustadz panutan saya anjurkan banyak berwudu dan selalu positive thinking. Sehat semua ya. Sip, sama-sama Kang Nur, terima kasih. Indah. Asik. Oke, silakan Mbak Mona. Kang Abi langsung. Ya, terima kasih Kang Aditya ya. Jadi Kang Aditya memberikan dua gambaran ya, dua potret. Yang satu adalah yang sisi good ya, tentang bahwa ada orang yang mungkin sederhana dan lugu, jauh dari sosialita yang gemerlap ya. Yang orang juga mungkin nggak tenar juga gitu, tapi dialah mustika kemanusiaan. Dia tidak menonjol-nonjolkan diri, tapi tetap hidup di tempat terang ya. Jadi kalau saya ngelihat potret yang pertama yang dari Kang Aditya itu adalah potret kisah baik. Jadi kisah baik itu intinya orang itu sejalan dengan nilai-nilai luhur manusia. Intinya itu gitu ya. Nah satu lagi yang tadi potret kedua adalah tentang agresor. Yang usil, intervensi yang bukan areanya gitu ya. Lalu juga punya integritas yang kacau, dan itu berarti kalau area evil, area gelap itu berarti yang berkaitan dengan mereduksi keluhuran-keluhuran nilai manusia yang tadi ada di sisi terang gitu. Nah jadi semua yang mereduksi manusia, apakah membuat manusia menjadi sekedar barang dagangan gitu ya, terus apakah yang membuat manusia itu menjadi lebih rendah nilainya gitu. Membuat manusia itu serigala bagi sesamanya. Serigala kan bukan manusia gitu ya. Itu berarti itu yang sisi evil gitu, termasuk yang tadi Kang Aditya kasih contoh. Terima kasih Kang Aditya untuk refleksi kritisnya dan berbagi tentang karakter-karakter ini tadi kan kita kaitkan dengan moral. Kang Nur, terima kasih juga, salam klik juga. Jadi horor ya hobinya Kang Nur nih ya.
udah habis 5 loh dalam seminggu ya film horor ya. Makanan belinya online ya, biar aman, nggak pergi-pergi ke restoran. Oke, baik. Tetap stay at home ya, stay safe juga. Lalu tadi ada something good ya, bahwa jadi dekat dengan my mom ya. Jadi kadang-kadang memang kita semua sekarang ini dipaksa untuk tetap diam gitu ya. Dan menurut saya ini waktu yang luar biasa sebetulnya. Luar biasa untuk melihat kembali apa sih sebetulnya yang penting, nggak penting, yang kita anggap penting padahal kurang penting gitu. Kayak misalnya tentang cara belajar. Selama ini orang tua ngebangunin anak udah kayak mau apa gitu ya, kayak mau pergi perang, kalau enggak lu ditembakin gitu. Penting banget pergi ke sekolah ya. Sekolah belajar penting. Tapi ternyata dengan keadaan kayak gini, kita akan bilang keselamatan anak saya lebih penting daripada dia pergi ke sekolah. Betul. Kita akan bilang bahwa memang sekolah nggak aman buat anak saya, jadi mendingan nggak sekolah. Tapi dia belajar di rumah. Kan nggak jadi kayak pagi-pagi riweuh lagi gitu kan. Teriak-teriak. Kita tahu apa yang paling penting. Yang paling penting adalah anak kita selamat, sehat, sejahtera, lalu ditambah dengan dia belajar. Oke, buat belajarnya gimana? Kita kan jadi urus dia. Tadinya kita suruh udah aja biar gurunya. Nah sekarang Bapak Ibu guru pun dengan kondisi ini juga mengurus anak-anaknya sempat. Tadinya nggak sempat anaknya sendiri diurus kalau menurut saya gitu ya. Sibuk di sekolah gitu. Nah jadi kalau menurut saya ini membuat kita memikirkan kembali apa sih sebetulnya hal-hal paling penting dalam hidup. Sehingga kita harusnya tidak salah jalan kalau kita benar memaknai ini. Nanti minggu depan kita bahas, keren banget. Kang Nur harus ikutan lagi nih. Benar. Apalagi kalau di Jakarta sudah diputuskan ya, belajar di rumah itu diperpanjang sampai 5 April kalau tidak salah. Iya, saya baca di Kompas. Bisa saja diperpanjang lagi nanti, kita nggak tahu karena angkanya kan masih menakjubkan ya. Tapi sudah diputuskan Mbak Mona. Saya baca dari kompas.com. Untuk DKI Jakarta itu kegiatan belajar di rumahnya diperpanjang sampai 5 April 2020. Begitu. Nggak mungkin diperpanjang lagi, belum tahu kan? Nggak, sudah diputuskan kan, asalnya sampai akhir Maret kemarin itu. Tapi kemudian diperpanjang sampai 5 April 2020 gitu. Jadi baru putus tadi Selasa ini. Gitu. Oke, tapi ini menarik kalau ke arah sana ya. Oke, kembali lagi ke soal kisah terang yang pasti memaknai itu. Setiap tadi sampaikan juga ya, ketika bayi itu setiap orang ketika mencoba belajar berjalan masa-masa itu pasti bangkit lagi. Cuman masalahnya faktor apa yang mesti diwaspadai ketika tentu yang akan bisa mempengaruhi ya ketika kita berusaha untuk tetap berusaha untuk mengejar kebaikan itu tadi gitu ya. Dalam diri pasti ada konflik juga mungkin ketika antara baik dan buruk, mungkin konflik batin sempat terjadi juga kan biasanya Mona ya. Iya. Supaya bisa lebih kuat gitu loh. Dari mana dulu kita bisa aware-nya? Jadi kita kaitkan dengan tadi pertanyaan 1080 gitu kan, keren juga gitu ya. Itu akan mengulas tentang kebaikan keburukan juga dari psikoanalisa, behaviorisme sama humanisme gitu. Nah jadi dan nature versus nurture. Intinya kita sekarang tahu bahwa secara nature sudah dibuktikan bahwa manusia itu punya kebaikan-kebaikan secara alamiah. Tadi contohnya adalah bayi. Bayi kalau kita ngomongin proses belajar, belum banyak proses belajarnya. Berarti yang ditampilkan bayi, anak baru lahir, apa semua itu adalah kealamiahan, bawaan-bawaan dia. Gitu, termasuk tadi keinginan untuk berjuang, keinginan untuk bangkit kembali setiap jatuh gitu ya, untuk melampaui kelemahan-kelemahan, untuk bisa survive, untuk bisa merasakan kesedihan orang lain. Kalau bayi sebelah nangis dia kok ikut nangis, bukan ketawa gitu. Iya bener ya. Nggak ada yang ngetawain temen yang nangis, bayi loh. Hanya orang dewasa aja yang udah teracuni yang bisa menertawakan kenaasan orang lain gitu ya. Malah sekarang ini kan banyak orang yang justru nyari kesempatan dalam kesempitan ya. Iya. Gitu. Aduh. Tapi kalau sebetulnya secara nature kita baik. Tapi ada juga secara nature kita itu bisa untuk jealous. Kita cenderung mudah berkompetisi karena tadi jealousy. Itu juga ada kealamian. Gak ada yang ngajarin kamu harus iri sama saudaramu kalau saudaramu dipuji. Nggak ada. Tapi ketika kita kecil-kecil, saudara kita dipuji sama emak kita, bilang, tuh kamu kayak si itu dong, pinter, rajin. Kita nggak seneng.
Dia dipuji, kita enggak gitu ya. Kita ingin kita pengen ngalahin dia. Itu juga ada. Itu juga nggak diajarin juga. Itu ada juga. Jadi secara natural kita tahu bahwa kebaikan-kebaikan kita punya modal, tapi untuk ketidakbaikan juga hati-hati ada gitu. Itu secara nature. Nah, kalau di psikoanalisa tadi kita kaitkan dengan ketidaksadaran, trauma, pengalaman-pengalaman buruk yang tidak dimaknai dengan tuntas, dengan baik, trauma-trauma ya, hal-hal yang buruk pernah terjadi pada kita, kalau tidak dimaknai dengan baik, tidak disadari pembelajarannya dan lain-lain, itu juga akan membawa hal-hal yang memperkuat hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi ini kalau dari psikoanalisa, ngaruh nggak bahwa kita tuh alam bawah sadar juga harus diajak bicara, harus kita bisa masuk ke dalam, harus melihat ulang, menata ulang, iya penting. Gitu. Nah, supaya kita lebih bersih lah gitu ya. Lalu dari segi behavior, dari segi pengalaman pembelajaran, dari segi model yang baik itu diperlukan juga. Jadi kalau kita sekarang karena anak-anak semua di rumah gitu ya, orang tua kembali menjadi model utama. Manfaatkan dengan jangan membiarkan anak-anak hanya di saat ini daripada kita pusing, ya udah mereka hanya main game aja deh. Yang penting gak ribut dan yang penting gak keluar rumah. Gitu. Tapi kita berikan yang minimal, yaitu main game. Nah, itu yang menurut saya perlu diantisipasi, bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama justru mumpung semua kumpul seperti apa gitu kan. Itu dari segi pengkondisian, dari segi pembelajaran behavior. Nah, kalau dari humanisme kita lihat lagi bahwa saat ini memang ketika kita terkekang gitu ya dalam kondisi aduh nggak bisa keluar, yang biasa fitness juga takut nggak fitness gitu ya, biasa sosialita ikut arisan ini itu jadi nggak boleh, semuanya online gitu. Ya udah, berarti pada saat ini yang harus kita zoom adalah sesuatu yang sifatnya lebih kepada pertumbuhan pribadi. Apa yang belum selesai selama ini? Lihat lagi unfinished business kita. Apa yang contoh sederhana, buku bagus yang belum sempat kita baca, tulisan surat cinta atau surat pesan kepada orang yang kita sayang yang belum selesai, lagu-lagu yang kita buat tapi belum selesai, kita udah lama nggak ngelukis, kita udah lama nggak cerita ke anak kita sebelum tidur karena pulang sudah kemalaman. Sekarang semua itu bisa kita lakukan kok, gitu. Diberi waktu banyak malah. Seharian penuh ya. Iya betul. Jadi memang akhirnya disinilah kisah tentang terang. Bahwa terang ini, hebatnya terang nih Kang, kalau kita lihat hukum terang cahaya, ada ruangan gelap. Gelap itu berarti kan ketiadaan cahaya. Katakanlah kita nyalain korek aja, jangankan lampu atau lilin atau obor, ini korek api satu, ces gitu ya, pakai korek batangan gitu, gelapnya hilang karena ada terang. Jadi artinya kalau kita punya sisi-sisi gelap itu kita terima, ya saya punya sisi gelap, saya cenderung orangnya ambisius. Kalau saya ya, sisi gelap saya adalah ambisius, mau menang gitu, kompetitif, itu bagi saya sisi gelap saya, karena itu bertentangan dengan kedamaian, ketenangan gitu ya. Nah, saya tahu, oh iya itu cenderung saya. Jadi kalau ada ngelihat orang gitu, wah gue juga pengen ngelihat itu, wah gue juga harus lebih bisa. Kalau terutama kalau soal belajar misalnya. Nah di situ saya akui. Tapi bahwa begitu terang muncul, terang itu misalnya kesadaran, refleksi diri, mawas diri gitu ya, itu hilang. Ambisinya hilang atau berkurang. Karena kenapa? Karena dinyalain korek tadi, korek kesadaran diri, korek cinta kasih, korek kedamaian gitu ya. Jadi yang buruk itu hilang kalau terang datang. Jadi artinya kalau kita bagaimana caranya supaya saya tidak punya niat buruk, tidak negatif thinking. Sebetulnya nggak usah susah-susah berfokus kepada yang buruk. Cukup memperbanyak kebaikan. Nanti yang buruk, karena kita lagi sibuk, energi kita mengarah pada penciptaan, pengupayaan kebaikan gitu ya, yang buruk akan berkurang.
gitu, karena nggak mungkin, karena manusia kan bagaimanapun ada energi, tinggal kita kasih kemana energinya. Jadi kalau kita bagus melawan berfokus kepada melawan keburukan, kalau menurut saya akan lebih lelah. Iya, capek. Tapi kalau kita berfokus menggandakan kebaikan, nanti keburukannya otomatis akan menyusut. Kenapa? Karena nggak dikasih energi. Energi kita dihabiskan, upaya, pikiran, emosi, perilaku dihabiskan untuk kebaikan. Jadi daripada capek-capek, nanti habis energi untuk baik, mendingan baiknya ditambahin, digandakan, nanti yang buruk nggak sempet lagi gitu. Kalau toh kita nggak suci-suci banget juga paling nggak sempet gitu. Minimal itu sih. Oke. Ini kita harus break dulu, tapi sebelum break saya bacakan dari Kang Nur. Ya. Mungkin karena kita bukan malaikat yang selalu baik, maka Tuhan ciptakan manusia dengan dua pilihan, yaitu baik dan buruk, agar manusia belajar banyak. Iya. Oke, ya. itu. Oke, kita break dulu ya. Ya. Mohon dan tanggapi juga, dan ya. satu sesi lagi. Yang pasti sahabat Sonora tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Klik Mona akan kembali setelah yang berikut ini. 93,3 FM Sonora Bandung. Kita masih di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto, psikolog. Tentu Anda bisa tetap interaksi juga. Mudah-mudahan masih cukup waktu. 081119011827 ya. Sementara yang mau gabung di grup Facebook di Klik Mona saja, Anda tinggal searching saja Klik Mona. Kemudian juga jangan lupa follow ya Instagramnya @klikmona dan juga @Mona Sugianto ya di Instagram ya. Baik, lanjut lagi bareng Mona Sugianto yang berada di Jakarta. Yang pasti Anda bisa interaksi di SMS dan juga WhatsApp ya. Ya, kita lanjut lagi Mbak Mona. Siap Kak. Oke, ini ada interaksi sudah kembali masuk dari Teretno juga. Selamat malam Teretno. Ini cukup panjang juga, tapi mungkin mau saya bacakan dulu atau gimana? Iya, bacain dulu Kang, nanti sekalian nama yang Kang Nur. Oke, dari Kang Nur tadi sudah saya bacakan. Ini dari Teretno begini, saya memang tidak suci dari punya pikiran buruk, tapi dalam kenyataan puji syukur sampai saat ini rasanya belum pernah benar-benar sanggup balas dendam. Justru memikirkan keselamatan orang lain dan membalas dengan kebaikan, setidaknya dengan maksud untuk memutus mata rantai. Walau saya melakukan itu dengan rasa perih, tapi tetap itu yang sampai saat ini yang bisa saya lakukan. Bila arti kemanusiaan adalah tenggang rasa dan memperlakukan orang lain seperti diri kita ingin diperlakukan baik, maka menurut saya, perang benar tidak punyai rasa kemanusiaan. Perang mungkin bisa dikaitkan dengan sifat dasar buruk manusia seperti iri, loba, ingin menguasai. Kan katanya Belanda menjajah Indonesia karena mengincar rempah-rempah. Iya. Atau alasan lain. Misalnya iri dengan bagus-bagusnya yang ada di Indonesia, sehingga negara lain jadi ingin menguasai. Perbedaan adalah diperlukan. Bisa untuk saling memberikan hasil yang baik, misalnya nada dan kombinasi warna. Perbedaan sifat sanguin melankolis, koleris, flegmatis juga bisa jadi sesuatu yang menarik. Tapi agama perbedaannya tidak bisa kolaborasi. Satu-satunya perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Sebenarnya saya miris perang karena agama. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan di perang agama itu tidak ada. Karena di perang agama tetap menyakiti fisik dan mengusik ketenangan jiwa raga. Situasi yang tidak kondusif dan tidak memunculkan potensi baik. Itu dari Teretno. Kemudian mau satu lagi mungkin sedikit saja. Ini kayak dari Teita nih di Cimahi. Untuk mereka yang doyan ngumpul dan tidak mau dicegah, terus lakukanlah bila kalian sakit akibat corona. Bisa ngobatin diri sendiri. Kalau mati ya bisa ngurus jenazahmu sendiri, katanya. Kesel nih lihat orang mungkin lihat orang masih berkeliaran atau ngumpul bahkan terutama ya. Silakan Mbak Mona. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Nur dulu ya. Kang Nur, saya setuju sih sama Kang Nur tadi ya, mungkin karena memang ada baik buruk karena kita bukan malaikat ya. Justru di masa ini mungkin sebagai manusia kita diajak untuk membersihkan diri gitu ya, untuk semakin murni, semakin baik. Jadi ya justru ada yang tidak baik. Sehingga kita bisa membedakan lalu kemudian mengambil keputusan untuk baik akhirnya gitu. Jadi baik itu menjadi sebuah decision making, menjadi sebuah pilihan, menjadi sebuah komitmen
Itu yang disadari, dan komitmen itu yang paling tinggi gitu ya. Terima kasih ya Kang Nur ya. Lalu untuk Teh Retno, salut ya Kang ya, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Dan sharing pengalaman yang sangat rendah hati ya tadi, sadar bahwa kita kita juga punya pikiran buruk, tapi pada akhirnya kita dalam bentuk perilaku kita memutuskan untuk melakukan yang baik meskipun orang itu lakukan yang buruk kepada kita. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan itu menurut saya adalah kebaikan yang sangat tinggi nilainya. Kalau misalnya kita membaiki orang yang baik ke kita, itu ya anggapnya sama-sama lah, satu sama gitu ya. Dia baik, saya baik, dan itu anak kecil pun gampang melakukan itu. Maksudnya artinya orang memang kalau bentuknya agresi itu tidak ada yang, kalau menurut saya itu bukan sisi baik ya, sisi evil. Karena sisi baik itu lembut. Kita lihat deh sisi baik ya. Kalau toh ada sisi baik yang kelihatan hard ya, keras atau apa, tapi tidak kasar. Dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi tujuan itu penting, motif. Jadi misalnya orang tua ketika anaknya melakukan hal yang berbahaya, kita bentak, jangan, misalnya gitu ya. Maksudnya ngomongnya keras gitu. Itu motifnya bukan untuk mencelakakan dia. Bukan untuk menyakiti dia dengan suara keras. Motif ya, kita ngomongin motif. Tapi pada waktu itu, dalam kondisi darurat, dia mau pegang tangannya masuk-masuk ke saklar misalnya. Otomatis spontan orang tua gitu ya. Nah itu motif dilihat. Jadi kalau motifnya dari awal misalnya ya, untuk mengambil rempah-rempah, bukannya membeli gitu ya, baik-baik berdagang, tapi mau menguasai, nah itu berarti motifnya nggak baik. Mau melakukan menyakiti, mau mengalahkan, mau merampok, mau membodohi, itu pun tidak ada yang baik. Gitu. Jadi kalau yang baik itu dari motifnya harus baik. Nggak bisa misalnya kita bilang motifnya jelek gitu ya, terus nanti dia lakukan cara-cara baik tetap jelek juga. Terus kalau motifnya baik pun tapi caranya jelek, ya jelek juga. Pokoknya kalau ada jeleknya ya jelek, mau di motif mau di cara. Tapi kalau baik itu ya baik. Jadi maksudnya kalau baik tujuannya, pilihlah juga cara-cara yang baik. Jangan kita bilang bahwa saya kan maksudnya baik, tapi anaknya digebukin sampai akhirnya tangannya nggak bisa digunakan misalnya. Orang tua bilang ini kan saya untuk mendisiplin, untuk kebaikan dia. No, kalau untuk kebaikan dia, kamu nggak akan bikin dia jadi cacat. Kamu akan bikin dia tahu membedakan benar salah, tapi tidak akan membuat dia sakit dan cacat. Gitu. Itu kalau caranya baik gitu. Katanya kadang-kadang ngaku-ngaku tujuannya baik gitu. Nah, tapi jadi ada motif. Kadang-kadang kita mengira motif kita juga baik. Nah, ini yang harus kita betul-betul terangi. Kisah tentang terang ini termasuk mengevaluasi diri. Apakah kalau saya lagi, karena saya orang pemarah juga Kang. Jadi kalau ngomongin tentang keluarga, ngomongin orang tua, kadang-kadang orang tua tuh ngerasa punya hak banget marahin anak. Karena anaknya salah banget. Jadi kayaknya gue berhak banget, apalagi ibunya yang lahirin gitu ya. Kayaknya tuh hak kita gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kalau mau refleksi sedikit ya, kasih jeda gitu ya, itu tuh sebetulnya saya bukan untuk kebaikan dia lakukan itu. Tapi karena saya merasa bahwa sayalah yang berkuasa dan berhak untuk marahin dia. Jadi bukan dalam motif saya itu, aduh anak saya pengen. Itu mungkin muncul setelah itu, tapi yang banyak adalah saya lagi frustrasi, kamu tuh nggak tahu apa saya kesel, kamu tuh nggak tahu apa saya lagi pusing, sekarang semua lagi corona begini, masih aja nuntut macam-macam misalnya gitu ya. Terus meledak marah misalnya. Nah di situ kita lihat kadang-kadang kita pun dari motif itu belum terlalu murni. Nah itu kita lihat lagi. Intinya prinsipnya adalah kalau tentang kebaikan, prinsipnya adalah tentang nilai-nilai luhur manusia. Jadi kita tidak ingin menyakiti, kita tidak ingin merendahkan gitu. Jadi kalau ada merendahkan, menyakiti, ya berarti kita tahu oh itu belum baik gitu. Kita balik lagi tadi. Betul, gitu. Ya. Waduh, nggak kerasa nih kita sudah harus di penghujung dulu banyak. Kan, belum. Oh iya, silakan Mama. Tadi bagi yang doyan ngumpul katanya. Itu. Ya Kak Ita menunjukkan kesal ya. Iya, tapi semoga kita semakin sadar di rumah aja, lakukan banyak kebaikan. Sekarang masih diberikan kesempatan kita lakukan semakin banyak hal baik. Ya, betul. Itu dan untuk kebaikan keburukan, sisi buruk kita punya tidak apa, tapi sisi baik kita perbanyak.
sehingga hal itu menjadi semakin positif, mengurangi sisi buruk kita, sisi baik bertambah gitu. Ya, betul. Di ruangan yang begitu gelap, seluas apapun juga ketika ada setitik batang korek api dinyalakan pasti akan jadi terang gitu jadi ya. Gelapnya sirna gitu ya. Apalagi lebih dari satu batang korek gitu ya, berjuta-juta korek kalau gitu kan. nanti mungkin electrical misalnya gitu ya, lebih long lasting gitu. Betul. Oke. Sip, Mbak Mona, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak Kang Aki. Minggu depan Sama-sama. kita bahas tentang kita dan corona. Nah, itu dia menarik ya. Oke, see you next week ya. Ya, salam buat keluarga. Ya, tetap malam sehat. Sobat Sonora. Sampai Selamat minggu malam. depan. Sampai minggu depan ya. Iya, demikian Mona Sugianto MPSI dan tentu di 93,3 FM Sonora Bandung. Sekali lagi terima kasih yang sudah interaksi ya. Mohon maaf barangkali nggak seluruhnya saya bacakan juga karena waktu juga yang begitu cepatnya rupanya kita harus berpisah. Ketemu lagi minggu depan, yang pasti tetap di Klik Mona dan saya Hakim sign out. Semoga bermanfaat, makin sukses buat Anda ya.